Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Shalom. Tuhan berkati Bapak dan Ibu semua. Pada kesempatan ini saya ingin sharing dengan Anda semua tentang salah satu mazmur terbesar di dalam kitab Mazmur, yaitu Mazmur 136. Nah, Mazmur 136 ini sering disebut dengan Mazmur pujian. Ada banyak mazmur, ada beberapa mazmur pujian di dalam kitab Mazmur. Tetapi pasal 136 sering disebut The Great Psalm of Praise, atau mazmur yang besar tentang puji-pujian. Nah, saudara-saudara sekalian, mazmur ini menjelaskan mengenai Allah kita, pujian terhadap apa yang telah diperbuat oleh Allah kita pada zaman dahulu dan pada zaman saat ini. Itu yang terjadi atau apa yang dialami oleh orang-orang Israel, dan merupakan pelajaran yang penting bagi kita pada zaman ini, untuk kita mengingat apa yang Tuhan sudah perbuat dalam diri kita pada masa-masa lampau, dan apa yang sudah Tuhan perbuat pada masa sekarang ini. Dan bahkan kita harus memuji Tuhan terhadap apa yang sudah Tuhan janjikan, apa yang akan Tuhan perbuat bagi kita di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membaca Mazmur 136 dan akan kita melihat bagaimana kekayaan dari Mazmur 136. Demikian bunyi Mazmur 136. Judulnya Kasih Setia Allah kepada Orang Israel. Saya akan membaca dari Alkitab versi terjemahan baru, tapi masih versi sebelumnya, bukan versi yang terbaru edisi kedua ini, tapi masih edisi pertama ya. Jadi terjemahan baru Alkitab kita edisi pertama. Judul perikopnya Kasih Setia Allah kepada Orang Israel. Saya akan membaca secara cepat Bapak Ibu, karena ini terdiri dari 26 ayat. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teranjung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan yang menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sihom raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
dan membebaskan kita daripada lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, struktur Mazmur ini adalah Mazmur pengucapan syukur, dan rima atau gaya bahasa yang digunakan disebut dengan repetition atau pengulangan atau inclusio. Dan tadi kita sudah membaca dan kesannya membosankan, tetapi sesungguhnya ada kekayaan yang luar biasa dari Mazmur ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teolog yang bernama David Pawson mengatakan bahwa Mazmur ini memiliki refrain yang tadi kita baca, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya itu adalah refrain, dan itu dilakukan atau refrain itu dinyanyikan atau dibacakan sebanyak 26 kali. Jadi Mazmur ini terdiri dari 26 ayat. Pasal ini terdiri dari 26 ayat. Mazmur 136, 26 ayat. Setiap ayat terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah sampirannya yang disebutkan tadi, yang kita telah baca. Dan refrainnya itu di bagian B dari setiap ayat, yang berjudul bahwasanya, yang frasanya berbunyi bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara sekalian, ini sebetulnya merupakan refrain ini merupakan semacam pesan utama yang dalam kitab Mazmur atau pasal-pasal Mazmur saya sering sebut dengan anak panah atau ayat utama yang disuarakan atau dinyanyikan oleh umat Israel pada saat itu. Dan tidak seperti di banyak Mazmur yang lain di mana anak panah itu hanya ada di 1 atau 2 ayat saja. Maka pada Mazmur ini di setiap ayat, di 26 ayat itu terdapat anak panah ini. Terdapat sasaran tembak ini. Dan sasaran yang menembak ini frasanya berbunyi bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oleh karena itu kalau ditanya apa sih tema utama dari Mazmur ini, boleh saya katakan tema utamanya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya adalah kasih setia Tuhan. Saudara, di Alkitab terjemahan terbaru dikatakan begini, sesungguhnya untuk selamanya kasih setianya. Jadi Israel memuji Tuhan dengan mengatakan bahwa sesungguhnya untuk selamanya kasih setia Tuhan. Saudara, bahasa lain mengatakan begini, His love endures forever. His love is eternal. His kindness endure forever. He has eternal love, yaitu kasih setia yang tidak terbatas. His love endures forever. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ini adalah ungkapan orang Israel. Jadi apa yang dirasakan oleh orang Israel tentang kasih setia Tuhan itu diungkapkan dalam Mazmur ini. Saudara, tidak ada cara lain selain mereka berkata sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Jadi setiap kali mereka dalam acara-acara pengucapan syukur, acara-acara besar, maka Mazmur ini dibacakan, terutama ketika mereka merayakan hari raya Paskah yang pertama. Jadi Passover, ketika mereka dibebaskan oleh Tuhan dari tangan Firaun, kematian anak-anak sulung, dan kemudian mereka selamat dan mereka dikeluarkan dari Mesir. Perayaan Paskah itu, Paskah menurut perjanjian lama itu, setiap kali Israel melakukan perayaan Paskah itu, mereka membacakan Mazmur ini atau mereka menyanyikan Mazmur ini. Dengan berulang-ulang mereka mengatakan sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan melihat mengapa sampai Israel mengucapkan itu.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau Anda baca dari ayat 1 dikatakan begini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Jadi alasan utama yaitu bersyukur kepada Tuhan. Kepada siapa mereka bersyukur? Kepada Tuhan mereka bersyukur. Mereka mengapa mereka bersyukur? Dikatakan di sini sebab Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan saudara sekalian, di dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayatnya yang ke-26. Jadi Mazmur ini diawali dengan kepada siapa mereka harus bersyukur. Itu terdapat di dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 26. Saya akan baca sampiran untuk ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 26. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Jadi alasannya mengapa mereka bersyukur? Jawabannya sebab ia baik. Sebab ia begitu baik, sebab ia mempunyai kasih setia yang tidak berakhir itu. Karena itu Israel bersyukur. Pada ayat 2 dikatakan begini, bersyukurlah kepada Allah, segala Allah. Karena dia adalah Allah di atas segala Allah. Pada ayat 3 dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara, mengapa mereka bersyukur? Bersyukurlah. Kata bersyukurlah ini semacam suatu seruan, satu ajakan, atau dengan lebih kasar boleh kita katakan suatu perintah. Dengan lebih kuat kita mengatakan ini satu perintah. Bersyukurlah. Mengapa bersyukur? Sebab dia baik. Sebab dia adalah Allah segala Allah. Dia Tuhan segala Tuhan. Dan ayat 26 mengatakan bersyukurlah kepada Allah alam semesta langit. Jadi Allah semesta langit atau Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menciptakan alam semesta itu dikatakan di dalam ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9 ya, ke ayatnya yang ke-9. Jadi Allah di dalam Mazmur ini dikatakan di dalam ayat 1 sampai ayat ke-9 bahwa Allah adalah Allah semesta alam, Allah semesta langit, Allah yang menciptakan alam semesta ini. Dia adalah Allah di atas Allah. Tidak ada Allah lain yang bisa disamakan. Tidak ada dewa-dewa yang bisa diselamatkan seperti yang bisa disamakan seperti Allah Yahweh. Tidak ada Tuhan yang bisa disamakan dengan Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dengan ayat 1, ayat 2, ayat 3 bahwa dia adalah Allah yang baik, bahwa dia adalah Allah di atas segala Allah dan Tuhan di atas segala Tuhan, dan bahwa dia adalah Allah semesta alam, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang bertakhta dan berada di atas seluruh alam semesta ini, langit, bumi, dan segala isinya. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, inilah yang kita sebut dengan Allah yang maha ada. Dia berada di mana-mana, Allah yang maha kuasa, omnipotence, dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia berada di mana-mana, dia omnipresence, Allah yang berada di mana-mana. Tidak ada waktu dan tempat yang membatasi Allah kita. Allah kita tidak terbatas pada tempat dan waktu, dia berada di mana-mana, dia berkuasa atas segala sesuatu. Dan dia berpengetahuan, dia mengetahui segala sesuatu. Bahkan dialah yang menciptakan pengetahuan itu. Dia adalah Allah yang omniscience, berada di atas segala pengetahuan, berkuasa atas segala sesuatu atau omnipotence, dan berada di mana-mana di alam semesta ini. Karena dialah yang menciptakan waktu, dialah menciptakan alam semesta. Saudara, maka mengapa Anda bersyukur? Anda bersyukur kepada Allah karena berterima kasih kepada Allah. Ya, kita mengucap syukur kepada Allah karena kita berterima kasih kepada Allah. Dan Bapak Ibu, syukur itu hanya disampaikan kepada Allah Bapa. Jadi kalau Anda harus bisa membedakan antara bersyukur dan berterima kasih. Kalau kita berterima kasih, biasanya kita berterima kasih kepada orang lain. Kita berterima kasih atas keadaan yang kita alami. Tetapi kalau kita mengatakan bersyukur, maka syukur itu adalah pujian kepada Allah. Syukur adalah pujian yang dialamatkan, ditujukan kepada Allah atas perbuatan Allah yang Allah lakukan bagi kita. Tapi yang terutama bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa,
Alam semesta ini diciptakan oleh Allah kita, dan kita, Anda adalah hanya sebutir bahkan lebih kecil dari sebutir pasir yang ada di alam semesta ini. Jadi kita bersyukur bahwa kita merupakan elemen penting dari alam semesta ini, bagian dari alam semesta ini. Mulai hari ini Bapak dan Ibu, kita bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta alam semesta, dan kita merupakan bagian dari alam semesta ini. Itu hal pertama Bapak Ibu. Hal pertama yang kita bisa pelajari dari Mazmur 136. Nah, hal kedua, Bapak Ibu sekalian, hal kedua yang kita bisa pelajari dari Mazmur 136, mengapa kita harus bersyukur? Alasannya sebab Allah kita, Yahweh, Allah kita, Dia adalah saat ini kita mengalami ya bahwa Allah kita itu membebaskan kita dan menyelamatkan kita. Jadi Israel bersyukur kepada Tuhan karena Allah menyelamatkan mereka dari tangan Firaun. Tadi kita bisa baca dari ayat 10 sampai ayat 22. Sejak bagaimana Allah bertindak membebaskan mereka dari keluar dari Mesir, kemudian bagaimana Allah bertindak membawa mereka menyeberang Laut Teberau, bagaimana musuh-musuh Israel dikalahkan ketika mereka dalam perjalanan untuk masuk ke tanah perjanjian, dan pada akhirnya mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ketika Israel mengungkapkan pujian ini, pujian pengucapan syukur ini, Israel mengucap syukur atas sejarah yang mereka mengalami dalam kehidupan mereka. Jadi mereka alami dalam kehidupan mereka pada waktu-waktu sebelumnya, pada saat nenek moyang mereka dibebaskan. Pada waktu mereka dibebaskan, sejak mereka berada di Mesir, nenek moyang mereka sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan ketika mereka berada di tanah Kanaan itu, mereka mengucap syukur atas apa yang terjadi bagi diri mereka di waktu-waktu sebelumnya. Jadi saudara, pertanyaannya, persoalannya atau temanya, mengapa kita mengucap syukur? Pertama, kita mengucap syukur karena Tuhan adalah Allah alam semesta. Dia menciptakan langit dan bumi, dia menciptakan diri kita. Dan kita sebagai manusia yang berharga di tengah-tengah alam semesta yang begini luas, begini hebat. Dan yang kedua, mengapa kita bersyukur? Bapak Ibu, kita bersyukur karena sejarah. Karena bukti-bukti sejarah bahwa Allah selama ini mengasihi umatnya. Allah mengasihi nenek moyang Israel, Allah mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Allah mengasihi kehidupan, Allah menyertai dan Allah mengasihi orang-orang yang bertakut kepadanya, yang bersandar kepadanya, yang bergantung kepadanya, yang dipilihnya, obat kepunyaannya. Allah mengasihi mereka pada waktu lampau. Dan berdasarkan atas sejarah masa lampau itu kita bersyukur. Kita sebagai generasi saat ini kita bersyukur terhadap kejadian-kejadian yang terjadi dengan nenek moyang kita, yang terjadi dengan diri kita pada waktu lampau. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya dibacakan atau dinyanyikan orang Israel ketika sebagai perayaan ketika mereka lepas dari tangan Firaun. Tetapi di dalam suatu event atau kejadian yang penting, yaitu pada saat Salomo mentabiskan bait Allah, lagu ini kembali dinyanyikan. Anda bisa lihat di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 3 dan ayat 6. Pada ayat 3 dikatakan ketika Salomo sudah mempersiapkan persembahan dari begitu banyak kambing domba, ya, setiap jenis persembahan disiapkan oleh Israel pada saat itu. Kemudian api turun dari langit. Api turun dari langit dan api membakar semua persembahan itu. Api membakar semua persembahan menandakan bahwa Tuhan hadir, bahwa Tuhan berkenan dengan persembahan Israel, bahwa Tuhan memberkati bait Allah yang ditabiskan pada saat itu. Dan kemudian orang Israel semuanya menunduk dan mereka berkata, Allah itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, pada 2 Tawarikh pasal 7 ayat 6 dikatakan di sana bahwa
pujian-pujian disampaikan. Pada saat pentahbisan bait Allah itu pujian-pujian disampaikan dengan rebana, dengan kecapi, dengan orkestra musik yang luar biasa. Dan orang Israel berseru menyanyikan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi mereka mengucap syukur atas kejadian-kejadian yang terjadi dengan nenek moyang mereka, kasih setia Tuhan terhadap kehidupan mereka pada saat itu, pada masa lampau dan pada saat itu, pada pentahbisan bait Allah itu. Dan Israel ini pada konteks kita ini, kita melihat ayat-ayat ini, saudara sekalian, Israel terus menyanyikan itu. Apa yang terjadi pada masa lampau, mereka melihat bukti-bukti itu, lalu mereka mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mereka tidak bisa mendefinisikan itu, membatasi itu. Sehingga apa yang bisa mereka katakan dengan kalimat yang singkat itu, dengan refrain lagu yang singkat itu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa artinya ini bagi kita? Bahwa kita harus bersyukur karena Allah menyelamatkan kita. Allah menyelamatkan Anda. Bahwasanya kasih setia Tuhan itu begitu besar sehingga Allah menyelamatkan Israel. Bahwasanya kasih setia Tuhan itu begitu besar sehingga Allah mengutus putranya yang tunggal, anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini dan untuk menyelamatkan kita. Saudara sekalian, itulah kasih Allah yang begitu besar. Dan kita mengucap syukur karena perbuatan Allah, karya keselamatan Allah yang menyelamatkan nenek moyang Israel, tapi juga menyelamatkan kita saat ini. Dengan datangnya, hadirnya Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang kudus di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kita. Begitu besar kasih setia Tuhan itu, sehingga kita patut mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara sekalian, pujian bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga dari Mazmur ini, kalau tadi kita baca dari Mazmur 1, kemudian sampai ayat 9, kemudian dari ayat 10 sampai ayat 22. Dan di 3 ayat yang terakhir, yaitu di ayat 23, 24, dan 25. Ayat 26 tentang bersyukurlah kepada Allah semesta alam. Jadi itu bagian dari bersyukur kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan itu baru merupakan bagian yang pertama tadi, tetapi yang bagian yang terakhir dari Mazmur ini didapatkan, diambil dari ayat 23, 24, dan 25. Ini tidak lain mengatakan kita bersyukur kepada Allah atas perbuatan-perbuatan yang besar yang terjadi bagi kita pada saat ini. Saudara-saudara sekalian, di dalam Mazmur ini dikatakan demikian, bahwa terutama di dalam ayatnya yang ke-23 dikatakan begini, Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Kemudian refrainnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi apabila sebelumnya di dalam ayat-ayat ini Israel melakukan pujian atas apa yang Allah telah lakukan di masa-masa sebelumnya, maka mulai ayat 23, ayat 24, dan ayat 25, Israel memuji Tuhan, bersyukur atas apa yang Allah lakukan bagi mereka pada saat sekarang. Pada saat itu, ketika mereka melakukan puji-pujian. Dan saudara, sampiran ini sangat luar biasa ya. Ayat 23 mengatakan begini, Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Saudara, arti dalam kerendahan kita ini yaitu dalam keadaan di mana kita dalam status kondisi yang sangat rendah. Kita sedang dalam kesulitan, kita sedang dalam masalah, kita sedang di dalam mengalami percobaan, mengalami pencobaan dan pergumulan yang begitu hebat. Dalam kondisi yang lemah, kita dalam kondisi discourage, dalam kondisi banyak persoalan. Dalam kondisi itu, Israel mengatakan Dia mengingat kita dalam kondisi itu. Kemudian mereka berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, kalau Anda membaca Mazmur 23 ya, khususnya ayat 4, di sana ayat itu melambangkan, menceritakan tentang bagaimana kasih setia Tuhan kepada anak-anaknya, kepada umatnya dalam kondisi yang sangat-sangat jatuh, kondisi yang paling rendah, kondisi dalam pergumulan yang berat,
bagaimana Tuhan tetap menyertai. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Di dalam Mazmur 23 ayat 4 dikatakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dia tetap, aku tidak takut karena tongkatnya dan gadahnya selalu beserta aku. Dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah yang kelam, dalam kondisi yang paling rendah, dalam kondisi itu pun aku tidak takut, sebab dia beserta aku, sebab Allah beserta aku. Dan di dalam ayat kita ini dia mengingat kita dalam kerendahan kita. Kadang-kadang Bapak Ibu saya selalu mengingat ayat ini ya, Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, tetapi saya selalu mengingat ketika masih dulu, sejak masih kecil, SD, SMP, ayat ini berbunyi demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Ya, kalau bahasa sekarang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tapi Alkitab terjemahan lama dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Sekalipun aku berada dalam kondisi yang dibayangi oleh maut, lembah yang dibayangi oleh maut, sekalipun demikian, dia tetap besertaku. Jadi ini yang disebutkan the deepest darkness. Although I go through the deepest darkness, meskipun saya berjalan melalui lembah yang dalam dan gelap, lembah bayang-bayang maut, kondisi yang sangat rendah, Tuhan tetap bersama aku. Itu yang dikatakan oleh Daud, dan Israel mengulang itu kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda baca di ayat 24 dikatakan begini, dia membebaskan kita daripada para lawan kita. Jadi saat ini dia membebaskan kita dari berbagai persoalan kita, tetapi juga dari musuh-musuh kita, orang-orang yang tidak senang dengan kita. Kemudian di ayat 25 dikatakan dia memberikan roti kepada segala makhluk. Jadi kita mengucap syukur. Mengapa? Karena dia memberikan makanan utama yang kita butuhkan. Dia memberikan roti kepada kita. Saudara, kalau kita menyampaikan doa Bapa kami, lalu kita menyampaikan begini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu doa untuk penyertaan Tuhan kita pada hari ini. Demikian juga Israel mengatakan, dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Dia yang memberi makan kepada kita pada hari ini. Di dalam doa Bapa kami, kembali terjemahan lama ya, dikatakan begini, roti kami sehari-hari, makanan kami yang secukupnya. Saya ingat ini karena waktu kecil dulu selalu ayat ini kalau kita berdoa, doa Bapa kami itu sedikit berbeda frasanya atau kalimatnya dibandingkan dengan yang ada pada saat ini ya. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tapi dalam bahasa yang lama, roti kami sehari-hari, roti kami sehari-hari, makanan kami sehari-hari, roti kami sehari-hari, makanan kami yang secukupnya. Itu yang adalah bunyi doa Bapa kami menurut Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan lama bahasa Indonesia. Jadi kembali kepada ayat ini, dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Tuhan tidak saja menciptakan Anda seperti tadi di bagian pertama. Tuhan tidak saja menyelamatkan Anda dan menyertai Anda di masa lampau, tapi Tuhan juga menyertai Anda pada saat ini. Sehingga dia membimbing kamu, dia menyertai kamu ketika kamu berada di dalam lembah kekelaman, di dalam lembah yang paling rendah, tapi juga dia memberikan makanan setiap hari. Jadi secara konstan dia menjagamu setiap hari, dia memberi makanan ya. Di sini dikatakan dia memberi makanan kepada setiap makhluk. Kalau burung pipit yang terbang di udara, yang ada dalam sarangnya, itu Tuhan menyertai. Kalau bunga bakung di lembah yang begitu indah, bahkan lebih indah dari jubah Salomo sekalipun, dia menyertai. Apalagi kamu, dia menyertai kamu setiap hari. Roti kami sehari-hari, makanan kami yang secukupnya. Setiap hari Tuhan menyediakan itu. Kalau kamu bergantung pada Tuhan, maka Tuhan menyediakan itu. Oleh karena itu kita harus mengucap syukur pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada hari ini apa yang membuat Anda bersyukur? Di samping Anda bersyukur atas kejadian-kejadian masa lampau, di samping dalam kehidupan Anda, di samping Anda bersyukur atas Allah yang begitu mengasihi Anda sehingga memberikan Tuhan Yesus Kristus
sebagai juru selamat Anda secara pribadi, maka Anda juga harus bersyukur. Bersyukur atas apa yang Anda rasakan pada saat ini. Saudara, ada lagu yang berbunyi begini, count your blessing, name them one by one. Hitunglah berkatmu. Anda hanya bisa bersyukur apabila Anda menghitung berkatmu. Dan kalau Anda menghitung berkatmu, Anda tidak mampu untuk menghitungnya. Begitu banyak berkat yang Anda rasakan. Saudara, apabila Anda berada dalam bahasa Alkitab ini dikatakan kerendahan kita, dalam kondisi yang rendah, pada saat itu hitunglah berkatmu. Lihat masa lampau apa yang terjadi denganmu, hitunglah berkatmu. Dan lihat pada saat ini apa yang terjadi denganmu, hitunglah berkatmu. Saudara, lagu tadi mengatakan kalau Anda menghitung, Anda tidak mampu menghitung itu. Tapi Anda harus menghitung supaya dari sana Anda bisa mengucap syukur. Count your blessing, hitunglah berkatmu. Name them one by one, satu persatu kamu namakan dia. Maka kamu tidak akan mampu menghitung berkat Tuhan yang terjadi atas dirimu. Jadi saudara, kenapa kita bersyukur? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara sekalian, mulai hari ini Anda harus bersyukur. Hidup dalam pengucapan syukur dan selalu mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Semakin Anda bersyukur, maka kebiasaan dan habit untuk selalu mengucap syukur itu akan meluap-luap dalam diri Anda. Jadi bersyukurlah, karena Tuhan memberkati orang-orang yang datang kepadanya dan tidak mengeluh kepadanya, tetapi bersyukurlah kepadanya. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.